Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Hayat. Bagaimana kabarnya Bu di pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bu Ayu, pada hari ini kita kan akan melakukan proses coaching, di mana Pak Muhlija sebagai coachnya dan Bu Ayu sebagai coachnya, kan? Jadi Iya, sebelumnya, Bu. uh, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses coaching yang nantinya akan kita lakukan ini ya Bu. Di mana Baik, Ibu. Ya, Bu. Saya akan mendiskusikan proses coaching di mana yang akan saya nilai, yaitu proses coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Di mana seperti yang telah kita ketahui, alur Tirta itu kan ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana tindakan, dan tanggung jawab, kan, Bu. Dan di mana di alur Tirta nanti Bu Ayu tentunya harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi dari Pak Muhlija sebagai coaching Ibu. Dan di dalam melakukan proses coaching nantinya ada beberapa prinsip yang harus coach miliki Bu ya, seperti yang telah kita ketahui. Yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Jadi Bu Ayu, sebelum melakukan proses coaching bersama Pak Muhliza ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama Bu Ayu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nantinya? Kebetulan, Bu, nanti untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan aktif, serta penuh rasa, Bu. Kemudian Bu Ayu, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu nanti saya amati? Jadi yang ingin bagian kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Selanjutnya Bu Ayu, indikator atau penilaian Ibu sendiri nanti terhadap keberhasilan Ibu itu yang ingin dikembangkan seperti apa, Bu? Nanti saya akan mencoba mengarahkan atau menggali potensi apa saja yang ada pada coach saya nantinya, Bu. Jadi Bu, apa sih harapan Ibu dari observasi proses percakapan coaching nanti? Jadi saya berharap, Bu, nanti coach saya yaitu Pak Mukhliza itu bisa mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Pak, Bu. Baik Bu Ayu, terima kasih untuk sesi pra-observasinya. Nanti setelah sesi coaching ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya yang akan kita diskusikan bersama-sama lagi Bu. Baik, Ibu. Oke Bu, silakan melakukan coaching bersama dengan Pak Muhliza Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama kamu. Mungkin agak lama nih, kira-kira mengganggu nggak ya? Enggak Bu, silahkan Bu, ada apa ya Bu ya? Enggak, Ibu cuma pengen ngobrol sama kamu. Jadi begini, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu suka menyendiri di dalam kelas. Kenapa ya? Sebenarnya saya tidak ingin banget ngobrol sama Ibu. Tapi malu Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah ketemu Ibu. Jadi apa nih yang perlu Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan dari setelah ngobrol kita hari ini? Ini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari
masalah yang saya alami selama ini, Bu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan mereka, Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman kamu? Tidak mengerti, Bu. Mungkin ini juga salah saya ya, Bu ya. Nah, coba kamu ceritakan mengapa kamu itu menjadi tidak nyaman di kelas. Sebenarnya gini, Bu. Saya juga mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soalnya. Tapi sementara anggota yang lainnya asik ngobrol, main HP. Jadi saya memutuskan mending bekerja sendiri, tidak ikut kelompok gitu. Nah, jadi selama ini apa yang sudah kamu lakukan agar kamu tidak bekerja sendiri? Ya itu Bu, setiap kerja kelompok saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama, Bu. Saya selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakannya, Bu. Nah, jadi yang bisa Ibu simpulkan dari yang kamu alami itu adalah mereka itu setiap bekerja kelompok tidak mau mengerjakannya ya, makanya kamu memilih untuk mengerjakannya sendiri. Kan begitu? Betul Bu, betul Bu. Setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang harus kerjakan sendiri. Oh, begitu. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa masalahnya ya kan? Kira-kira ada yang lain? Sepertinya nggak ada Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas ini baik Bu. Sopan, rasa kekeluargaannya kuat, atau mereka pikir saya yang mampu ya Bu. Cuma sayangnya aja tidak mau dibebani terus oleh mereka Bu. Nah, itu dia. Mereka itu menganggap kamu itu pintar. Jadi, kira-kira ke depan apa yang ingin kamu lakukan? Saya juga bingung nih Bu. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Nah, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana ini yang menjadi prioritas pertama kamu? Yang pertama, sibuk saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya. Dan yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Dan yang ketiga, Bu, saya bangga bisa dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak mau menyendiri lagi, Bu. Nah, keren sekali. Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada lagi yang lain yang akan kamu lakukan? Saya akan coba membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya akan bersedia apabila diperlukan untuk Nah, ini membimbing yang Ibu mereka suka. selama saya mampu. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh lagi? Ya, Bu, saya akan coba buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut bergabung dalam kegiatan ini, Bu. Apa yang kamu maksud itu tutor sebaya? Bagaimana itu, Bu, tutorial sebaya, Bu? Jadi, tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi yang baik dan juga memiliki hubungan sosial yang tinggi. Jadi begitu. Oh iya iya, Bu. Saya akhirnya paham, Bu, dan mengerti.
itu Bu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya Bu akan mencoba bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok lagi Bu. Dan saya akan coba membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu katakan tadi Bu. Nah, Ibu suka nih dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa nih yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Mungkin setelah di sini Bu, saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapnya kegiatan apa yang akan direncanakannya Bu. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya coba meminta Kayla Bu untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya itu. Wah, hebat ya kamu. Kamu pasti bisa. Ibu doakan semoga kamu menjadi anak yang lebih baik lagi ya. Amin Bu. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya Bu. Izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ayu, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Mukhaliza sebagai coachingnya. Sekarang Bu, kita melakukan tahap yang ketiga pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Jadi kita akan sama-sama berdiskusi lagi ya Bu. Baik, Ibu. Bu Ayu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi coaching? Eh, saya tadi sudah melaksanakan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, Bu? Karena tadi saya sudah menuntun percakapan dimulai dari tujuan apa yang akan didiskusikan, identifikasi masalah, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Mukhliza, dan tanggung jawab atau komitmen dari Pak Mukhliza sendiri. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Baik, Ibu, silahkan. Saya mengamati tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Muhlija sebagai coachingnya sudah sangat sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching dan adanya respon yang baik dari Pak Muhlija ya berikan. Sehingga ada solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Muhlija tadi. Kemudian prinsip coach juga sudah baik dan alhamdulillah sudah tercapai, Bu. Kemudian, Bu Ayu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Jadi Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses dalam melakukan coaching dan bisa mempraktekkan bersama rekan kerja saya di sekolah atau murid saya nantinya, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih atas proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama dengan Pak Muliza. Semoga kita bisa menjadi coach yang semakin baik lagi ke depannya, Bu. Atas waktu Ibu yang luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya request sekali lagi. Ini sudah nih, Bu. Sudah terekam. Oke, kita mulai ya. Eh,
Assalamualaikum Bu Hoyat. Bagaimana kabarnya sore ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Ayu. Alhamdulillah sehat walafiat sekali Bu Ayu. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ibu Bu, Alhamdulillah. Ya, jadi ini saya dengar Ibu akan melakukan proses coach. Muhliza sebagai Ibu sebagai coach dan Pak Muhliza sebagai eh, Ibu sebagai coach dan Pak Muhliza sebagai coachnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses coaching nantinya. Saya akan mendiskusikan proses coaching di mana yang akan saya nilai dari proses coaching yang akan Ibu lakukan apakah sesuai dengan alur Tirta, ya, di mana alur Tirta itu adalah yang pertama ada tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan, dan tanggung jawab. Dan di mana nanti alur tirtanya, ya, Bu Hoyat harus memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali potensi dari Pak Muhlija sebagai coachingnya Ibu, dan di dalam melakukan proses coaching nanti ada beberapa prinsip yang harus Ibu miliki. Yang pertama yaitu ada kemitraan, selanjutnya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Muhliza, nah izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Iya Bu, silakan. Nah, jadi yang pertama, eh Bu Hoyat memilih Ibu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nantinya? Baik Bu Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga nanti ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian kehadiran penuh dari saya ketika mendengarkan coach saya. Kemudian juga hadir dengan kemudian mendengarkan dengan aktif serta penuh dengan rasa, Bu. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin saya amati nanti, Bu? Bagian kompetensi ketika saya bagaimana menggali potensi terhadap koci saya, Bu. Baik, Bu Hoyat. Yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, indikator atau penilaian Bu Hoyat sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Apa saja indikatornya, Bu? Ya, Bu, saya berharap saya akan mencoba untuk mengarahkan coach saya ini bagaimana menggali potensi yang ada pada coach saya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, ya. Apa harapan dari observasi proses percakapan coaching nanti, Bu, pada yang akan Ibu lakukan? Saya berharap coach saya yaitu Bapak Muhliza nantinya ya Bu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Kira-kira begitu Bu. Baik, Ibu. Ini merupakan tahap pertama ya, Ibu, dari proses coachingnya, supervisi antara pengamat dan coach ya. Nanti selanjutnya setelah Ibu melakukan proses coaching, nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya yang akan saya ajukan. Nah, sekarang saya persilahkan Ibu untuk melakukan proses coaching terhadap Pak Muhlija. Baik Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hayat. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Pak Muhliza, apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Bu Hayat, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang
antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya. Jadi menurut Pak Muhliza, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Saya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu. Menurut Pak Mukhliza, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias, Pak, dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali itu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu menonton. Saya terlalu saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya, Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa saja apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asyik dalam mengikuti pembelajaran dan merasa tidak bosan, Pak? Menurut saya sih, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Iya, Pak. Kira-kira, Pak, bagaimana sih cara membuat siswa Bapak ini tidak bosan dalam mengikuti pembelajarannya, Pak? Menurut saya, Bu, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Uh, Iya, Pak. dan murid diminta untuk aktif dalam pembelajarannya, Bu. Kemudian adanya speaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, gitu kayaknya, Bu. Lalu, Pak, mengenai kasus tugas yang diberikan kepada murid, apa sih penyebabnya sehingga murid Bapak kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkannya. Kalau boleh saya tahu, Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Selain buku teks, Pak, kira-kira sumber belajar apa saja sih yang bisa Ibu Bapak gunakan di kelas? Saya pikir banyak ya, Bu. Cuman sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang, Bu, seperti TikTok atau Reels di IG, Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar yang telah Bapak sebutkan tadi, pasti murid-murid Bapak lebih antusias ya dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sibuk yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya seperti video, YouTube, TikTok, dan kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Dan kemudian bentuk tugas saya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu.
saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang saat mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun dan semacam laporan digital begitu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang telah sebutkan tadi? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksploritas materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung sekali rencana Bapak tadi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Pak dan sesuai dengan harapannya Pak. Ya, terima kasih Bu untuk sharingnya dan waktu yang Ibu berikan terhadap saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu diutamakan oleh murid dan dirindukan, Bu. Ya Pak, amin ya Rabbal Alamin. Sekian ya Pak, saya izin dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Di mana hari? Oh, udah. Baik ya. Kali ini kita udah masuk ke tahap ketiga ya Bu, ya ini pasca observasi. Nah jadi alhamdulillah ya tadi Bu Hoyat sudah melakukan proses coaching ya bersama Pak Muhlija sebagai coachingnya. Sekarang kita akan melakukan tahap yang ketiga yaitu tahap observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya Bu, silahkan. Nah, untuk yang pertama, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi? Ya Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, lumayan lancar. Dan Alhamdulillah menurut saya sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, apa nih yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah mencoba untuk menuntun coach saya, yaitu dimulai dengan percakapan, kemudian ada tujuan apa yang ingin didiskusikan, kemudian kami juga ada melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata apa yang akan coach saya lakukan selanjutnya. Kemudian yang terakhir juga ada komitmen ataupun tanggapan dari coach saya, Bu. Baik, Ibu. Nah, sekarang boleh ya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap proses coachingnya ya Bu ya. Silakan, Pak. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi ya, proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Muhliza itu sebagai coachingnya sudah sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya dan adanya respon yang baik dari Pak Muhliza ya, yang diberikan Pak Muhliza sehingga ada solusi ya yang didapat oleh Pak Muhliza atas permasalahan yang dialami Pak Muhliza. Kemudian prinsip coach yang baik juga sudah tercapai. Nah, kemudian kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Bu, dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu. Yang pertama yaitu lebih memahami lagi bagaimana proses coaching yang lebih baik lagi. Baik ketika saya mencoba membuat pertanyaan yang berbobot sehingga mengarahkan coach saya
untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya, Bu. Kemudian juga bagaimana saya mempraktekkan selanjutnya proses coaching ini, baik di sekolah saya, terutama kepada rekan-rekan sejawat saya, dan juga kepada murid-murid saya yang ada di kelas. Begitu, Bu. Baik Ibu, Alhamdulillah ya. Terima kasih atas proses coaching kita hari ini ya. Semoga kita semua bisa menjadi coach yang lebih baik lagi di kedepannya dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapak juga ya atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Ya, Bu Ayu, terima kasih juga sudah mengamati kami dalam melakukan proses coaching ini dan memberikan hasil penilaiannya kepada kami dan juga masukannya, Bu. Assalamualaikum. Baik Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Bu Ayu pada hari ini akan melakukan proses coaching dengan dengan Bu Hoyat sebagai coaching. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses coachingnya nantinya ya Bu. Saya Baik Pak. akan mendiskusikan proses coaching di mana yang akan saya nilai proses coachingnya yang akan Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan di mana alur cerita itu dan tujuan identifikasi masalah, rencana tindakan dan tanggung jawab ya Bu ya. Dan di mana di alur cerita nanti Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi dari Bu Hoyat ya. Bu Hoyat sebagai dan di dalam melakukan proses coachingnya nanti ada beberapa prinsip yang harus coach miliki, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Sebelum proses coaching Ibu laksanakan, saya izinkan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Pak. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Jadi Pak, yang ingin saya kembangkan pada kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif serta penuh rasa Pak. Mungkin demikian. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Bagian mana kompetensi yang spesifik yang ingin diamati? Jadi bagian yang ingin bagian kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Mungkin hal itu yang ingin Bapak amati nantinya Pak. Selanjutnya indikator atau penilaian apa yang Ibu sendiri lakukan terhadap apa yang akan kita kembangkan. Nah, jadi Pak, nanti saya itu akan mencoba untuk mengarahkan atau menggali potensi apa saja yang ada pada coach saya nantinya yaitu Bu Hoyat, Pak. Harapan apa Ibu dari observasi proses percakapan coaching pada hari ini? Jadi Pak, nanti saya itu berharap coach saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Hoyat, Pak.
nantinya setelah sesi coaching ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya, yang akan didiskusikan ya Bu ya. Baik, Pak. Silakan Bu. Kalau begitu untuk sesi kali ini izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, Bu Hoyat. Kelihatannya Bu Hoyat sedang banyak masalah nih. Iya nih Bu, saya sedang bingung Bu dengan permasalahan saya di kelas ini Bu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak? Saya ingin sedikit mengobrol-ngobrol dengan Ibu. Oh, ada Bu. Kapan Bu Hoyat mau ngobrolnya? Kalau sekarang bagaimana Bu? Apakah bisa? Boleh Bu, tapi sebentar ya. Saya sedang bereskan buku-buku saya dulu ya Bu. Baik Bu. Bu Hoyat sedang mengalami permasalahan apa nih? Dan kira-kira juga apa nih yang akan dicapai dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin curhat tentang permasalahan saya di kelas Bu. Dan tentunya ingin mendapatkan solusi setelah saya berdiskusi dengan Bu Ayu. Baik, silakan Ibu. Dengan senang hati saya mendengar curhatan Bu Hoyat. Jadi begini Bu Ayu, di kelas saya sedang mengalami permasalahan salah seorang murid saya. Dia ini susah sekali Bu diajak bicara. Tingkah lakunya juga sering mengganggu temannya Bu. Kadang juga sampai memukul Bu. Terus, apa yang udah Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Untuk sementara ini Bu, saya masih belum mengambil sikap terhadap murid tersebut. Sambil saya mempelajari karakter murid saya tersebut itu Bu. Nih, menurut Ibu, mengapa sih anak tersebut melakukan hal itu? Kalau menurut pengamatan saya sekarang, Bu, anak-anak tersebut sering dimanja, Bu, oleh orang tuanya di rumah. Jadi kemungkinan dia terbawa sampai ke sekolah, Bu. Selanjutnya, kira-kira nih apa yang akan Ibu Bu Hoyat lakukan nih terhadap anak tersebut? Kalau sekarang, Bu, saya berencana untuk memanggil orang tuanya, Bu, untuk mengenali lebih jauh karakter anak tersebut seperti apa. Kemudian saya juga berencana mengajak orang tua untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut, Bu. Apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan dari permasalahan ini, Bu? Yang menjadi ukuran keberhasilan kalau menurut saya Bu, di mana ada perubahan sikap dari anak saya tersebut menjadi yang lebih baik lagi Bu. Minimal ketika belajar dia ini tidak mengganggu kawannya Bu. Nah, bagaimana nih dengan jangka waktunya? Kalau saya ini Bu coba akan melihat bagaimana perubahan sikap siswa saya tersebut minimal 1 bulan ke depan ini Bu. Kira-kira ada nggak teman Ibu atau rekan kerja yang bisa diajak membantu mengatasi masalah ini? Barangkali guru PAI ya Bu ya, karena kan beliau juga mengalami hal yang sama seperti saya ini juga Bu. Kira-kira ada lagi Bu yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya akan mencari informasi bagaimana tentang mendidik anak-anak, baik itu tentang ilmu parenting Bu ya, baik yang ada di internet maupun bertanya kepada senior-senior saya yang ada di sekolah ini Bu. Siapa tahu nanti akan menambah wawasan saya dan sekiranya mungkin Bu bisa membantu permasalahan saya ini Bu. Wah, semangat ya Bu. Mudah-mudahan hal ini cepat terselesaikan ya Bu.
Ya, Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya, Bu ya. Iya, Bu, sama-sama. Semoga cepat mendapat solusi ya, Bu. Amin. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melaksanakan proses coachingnya bersama Bu eh, Hoyat sebagai coachingnya. Sekarang kita melakukan tahap 3 pasca observasi yang akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya Bu ya. Baik, Pak. Bagaimana kira-kira menilai Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi coaching tadi Bu? Jadi saya menilai yang sudah saya lakukan tadi, Pak, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, Pak. Apa yang membuat Anda menilai seperti itu? Karena tadi saya sudah melakukan langkah-langkah alur Tirta itu sendiri. Yang pertama, menuntun percakapan yang dimulai dari tujuan apa diskusi tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, melakukan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Hoyat dan serta komitmen dari tanggapan dan komitmen sendiri dari Bu Hoyat sebagai coach, Pak. Boleh saya menyampaikan berupa hasil pengamatan saya dari Baik, Pak. Silakan, Pak. tadi saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Hayat sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak sudah, Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya dan adanya juga respon yang baik dari Bu Hayat berikan sehingga adanya solusi yang dari yang Ibu alami. Kemudian prinsip cost-nya yang baik. Kemudian kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya. Jadi Pak, yang akan selanjutnya saya lakukan adalah lebih memahami lagi tentang proses coaching, lebih mendalami coaching itu seperti apa, dan juga berharap bisa mempraktekkan praktek coaching ini bersama rekan sejawat dan juga kepada murid-murid saya nantinya Pak di sekolah. Ya, Alhamdulillah Bu. Terima kasih atas proses coachingnya pada hari ini. Semoga kita menjadi coach yang semakin baik lagi ke depannya. Dan atas waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga atas pengamatannya Pak. Saya izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.